Halo Sinekrip, bertemu lagi bersama saya Indra dan Audrey. Kali ini kita akan membahas sebuah TV series ya dari Apple TV sesuai requestan dari member ini yang namanya siapa tadi? Dari La Familia, namanya Rana Arya Putra. Dan ini dia requestnya. Oke, jadi buat kalian juga yang member ini keuntungannya juga ya, termasuk keuntungannya. Jadi kalian bisa request film atau series yang mau direview oleh para host Sinekrip dan mau direview siapanya. Iya, itu juga bisa ya. Oke, lanjut aja ke seriesnya yang berjudul Bad Monkey ya. Bad Monkey ini based on novel juga ya, dari novel Carl Hiaasen. Iya, saya bacanya gitu Hiaasen. Dan diadaptasi ke TV seriesnya oleh Bill Lawrence yang mana dia juga dulu yang bawa Ted Lasso, yang produserin Ted Lasso, dan juga di Apple TV juga ada series lainnya dari Bill Lawrence yaitu Shrinking. Oke, jadi Bad Monkey ini menceritakan tentang Andrew Yancey, seorang mantan police officer di Miami Police Department yang menyelidiki sebuah kasus yang melibatkan potongan tangan. Jadi nggak sengaja nih orang nemuin potongan tangan waktu lagi mancing di laut, dan itu memancing rasa penasaran Andrew Yancey untuk nyelidikin kira-kira ini pemilik tangannya siapa, dia meninggal karena apa. Iya. Gitu. Padahal udah diperingatkan sama temennya, banyak orang, sama polisi, udah aja lah, buang aja atau gimana. Jangan dilanjutin. Ya, tapi karena rasa penasaran ya, dan ternyata rasa penasaran ini yang mana yang bikin kehidupan karir dia di polisi juga tidak baik-baik saja ya, karena kelakuan penasarannya ini dan ingin memecahkan kasusnya, ingin terkuak aja gitu si Andrew. Betul. Kalau yang disuka nih dari series Bad Monkey deh apa? Yang disuka, jujur aku sendiri suka banget sama series ini. Thank you udah ngerekomendasiin. Sebagai orang yang suka tontonan yang entertaining, komedi juga, action juga, terus ada thrillernya juga karena nyari tahu kan ini kenapa. Semuanya ada di sini. Aku seneng gimana karakter Andrew Yancey ini dibuild dengan rasa penasaran dia, banyak bacot, eksentrik. Pengen cari tahu ini itu, melanggar aturan, tapi juga diimbangi sama dia tetap punya moral dalam artian gini loh, rasa penasaran dia untuk menguak sesuatu tuh kan memang melanggar aturan kan, karena nggak boleh sebenarnya. Tapi rasa penasaran dia itu juga ya dilatar belakangnya oleh moral ya, dia harus tahu nih kebenaran yang terjadi di sini tuh apa. Nah, aku suka karakter Andrew Yancey di build dengan cara seperti ini. Kalau dari orang sih, orang sukanya ini gaya penceritaannya ya. Di sini kan ada narator juga. Betul. Ya kan di sini enak dinarasiin, terus pas kelihatan naratornya berperan penting tuh saat mulai ini nih, episode pertama beres, terus episode kedua mau mulai, terus ada recap dulu kan, terus dia bilang kayak ayo kita recap dulu tapi yang bener aja. Episode ini kalian udah nonton recapnya gitu ya. Itu sebenarnya celetukan si naratornya juga oke banget ya. Jadi kita nggak baca novelnya, apakah di novelnya dinarasiin juga atau enggak, tapi di sini beneran komedinya dapet, terus dari si bacotan si Andrew Yancey-nya juga kan beneran oke. Terus ya Kak, enaknya ceritanya dinarasiin, terus kita bisa empati ke tiap karakternya masing-masing malah. Ya itu keunggulan sebuah series tuh beneran dimanfaatin sama si Bad Monkey ini. Terus hal lain yang aku suka dari film ini juga masih berkaitan sama karakter yang dibuild di diri Andrew Yancey. Selain memang dia ya tokoh utama yang lucu tentunya, terus juga diimbangi sama moral, dia juga menariknya tuh dia tuh jadi tokoh utama yang setiap tokoh-tokoh yang terlibat sama dia di sekitarnya pasti aja mengalami perkembangan yang positif setelahnya gitu, moving forward, kayak hidupnya tuh jadi lebih baik gitu setelah terlibat dengan dia gitu, yang menurut aku cukup menarik dan akhirnya dia menyadarinya di akhir film gitu. Aku gitu. Cuma dia masih di situ-situ aja. Iya, cuma dia masih di situ aja. Mungkin itu bagian yang cukup lucunya gitu. Iya, jadi mungkin Andrew Yancey di endingnya balik lagi ke awal. Iya. Menjadi potensi next season gak sih? Iya. Dan pokoknya kelihatan kayak dari si kan di sini banyak kayak karakternya kayak si Neville, si Rosa Compalino, terus si Bonnie, terus kayak Yaya, Queen Megan, Dragon Queen, itu semuanya seiring berjalannya episodenya terus berkembang juga kan karakter-karakternya. Jadi kita di sini tuh enaknya si kita dikasih tahu apaan di episode awal-awal mungkin agak bingung, tapi sedikit
sedikit demi sedikit si ya tabirnya mulai dibuka-buka. Betul. Ternyata si Neville gini, si Queen Dragon seperti ini. Bahkan si setiap penjahatnya si Egg juga kan iya, betul. ada alasan-alasannya juga. Yang ya kita maksudnya gini loh, kalau mungkin kalau di tontonan lainnya kita kayak melihat sosok seorang Egg tuh simply seorang algojo aja, beringas gitu, maksudnya tuh preman gitu. Tapi aku gak expect di sini dipoles jadi karakter yang tiba-tiba suaranya bagus, terus juga punya hubungan emosional dengan salah satu karakter yang akhirnya hubungan tersebut ditutup dengan cara yang tragis. Menurut aku cukup tragis, cukup sedih sih. Kayak aku gak expect bakalan seperti itu gitu. Ya. Dan itu juga maksudnya di sini lumayan plot twist pas ternyata pemilik tangannya ketahuan siapa. Iya betul, plot twist banget. Kita tuh tidak berpikir kalau bakal ke situ. Gitu. Iya, jujur ekspektasi aku juga lain kayak. Iya, gak akan ke situ. Masih segenerik, pemikiran aku masih segenerik istri muda cari harta. Yeah. Masih segenerik itu, ternyata ya itu dugaan aku partially bener, tapi aku nggak nyangka ke arah sana. Iya, gitu. Dan itu tuh nggak dilihat idenya loh, sejauh si karakternya muncul. Iya. Kita tuh nggak. Iya, kita nggak expect. Kita nggak expect kayak plot twistnya akan seperti itu sampai terkuak sendiri di pertengahan ini kan series kan, nggak harus nyampe akhir banget buat dapetin plot twistnya gitu. Jadi ini mungkin si seriesnya tuh tipe yang si plot twistnya tuh diledakin di tengah, terus dari tengah ke akhir tuh yang mulai diturunin aja ritmenya gitu. Walaupun menjelang akhir juga ada bagian dimana salah satu karakter tuh kayak akhirnya tuh menemukan her true self, walaupun berakhir tragis. Sebenarnya mungkin ini bisa lebih dipadetin ya, gak harus 10 episode. Betul. Mungkin beres di 8 atau 7 juga masih masuk akal ya. Sebenarnya banyak adegan yang dipanjang-panjangin juga. Ya kayaknya dipanjanginnya tuh sama kayak dipanjanginnya tuh sama dialog-dialog yang berkaitan sama refleksi diri gak sih? Kayak walaupun ini seriesnya komedi, tapi kayak ada banyak dialog yang berkaitan sama refleksi diri. Bahkan Andrew Yancey sendiri pun kayak banyak dialog refleksi dirinya, khususnya kalau udah ngobrol sama bapaknya. Atau juga yang si tokoh Queen Dragon itu yang banyak flashback. Atau juga tokoh yang dulu pacar pertamanya tuh si Bonnie. Si Bonnie, si istri orang itu juga ada refleksi dirinya gitu. Tidak hanya komedi, jadi ada pelajaran yang bisa diambil. Iya, lengkap sih, maksudnya buat aku nontonnya ini pas lagi libur lebaran, maksudnya bukan buat film keluarga ya, of course, karena ini dari segi bahasa juga ya kasar, komedi, ada adegan juga. Ya mungkin kalau misalkan anggota keluarga kamu udah 17 plus something ya, you can watch this series. Yang kurang dari series ini bener sih tadi kata kamu di awal, mungkin di awal tuh agak bingung kayak karakternya tuh banyak, terus kan lompat-lompat ya dari dua sudut pandang cerita gitu, kayak tokoh utama. Jadi sebelum akhirnya cerita memang benar-benar berpusat ke Andrew Yancey, kan cerita dibagi di dua sudut pandang nih, satunya tuh di Neville, satunya di Andrew Yancey. Nah ini bolak-baliknya dengan banyaknya keterlibatan karakter agak bingung. Terus ini berkaitan sama siapa ya, harus pay attention. Tapi semakin lama kan akhirnya bertahu tuh ceritanya kaitannya seperti apa. Jadi itu sih mungkin di awal aku agak bingung. Iya, dan yang tadi ya di awal juga kita ngerasa kayak apa sih, gimana sih sebenarnya yang lumayan bikin pengen nerusin seriesnya sebenarnya gara-gara itu tangannya gimana. Nah sebenarnya ada tangan itu, kalau nggak ada hal menarik selain tangan itu mungkin kayak di episode 1 pun kita nggak akan lanjut soalnya agak lambat juga. Iya bener, agak lambat, benar. Mulai ternyata ini gini ini gitu. Nah itu jadi kita mau ngikutinnya soalnya. Tapi dari episode awal tuh ini tidak semenjanjikan seperti series-series yang enak ditonton langsung, sekali duduk langsung beres. Betul, harus beberapa kali. Iya gitu. Yang mungkin ya bikin part si ceritanya juga makin naik juga. Maksudnya si cerita dibuat seolah kalau si Andrew Yancey menyelidiki ini tuh kayak dihalangi orang besar gitu. Tapi pada kenyataannya ternyata
nggak nggak sekonspiratif kayak Narcos lah gitu kan. Narcos sampai nyuap pemerintah segala macam gitu. Ya ini juga ada, cuman yang nggak sekomplotan gitu, nggak sekomplotan itu. Betul. Oknum yang ternyata emang sekorup itu. Ya, aku tuh kayak ada punya ekspektasi salah satu tokoh tuh bisa jadi bagian penting di film ini. Dia act like a hero, tapi ternyata enggak. Ternyata jadi villain. Sempat aku ada kecewa sih di bagian itu. Perlu dikasih tahu siapa enggak? Sebilang aja. Oh ya, kayak The Queen Dragon gitu. Kayak aku berharap ya mungkin dia bisa ada di sisi protagonisnya, tapi ternyata dia ada di sisi antagonisnya, tapi itu bikin dia akhirnya mengarah ke self developmentnya dia gitu. Iya, tapi dimatiin gitu juga. Iya. Nah, dimatiin gitu itu juga kan agak-agak jadi loh kok gini. Terus yang paling orang sebel juga sebenarnya karena endingnya harus kayak gitu. Iya betul endingnya. Yang kayak si maksudnya gini, sepanjang cerita tuh kan di build si cerita tuh di build di mana antagonisnya tuh memang menurut aku jahat ya sama orang lain gitu maksudnya. Terus malah kan nggak pernah ada sesuatu yang yang gimana gitu kan, yang membalas yang bener-bener bikin penonton ngejahat lebox ya, ada yang kayak gitu. Bener-bener jahat banget sama orang lain, tapi balasan yang dia terima di akhir gitu tuh doang. kurang setimpal ya, walaupun benar sesuai ramalan, tapi kayak dipaksain gitu, harus sesuai dengan ramalan, padahal kan bisa dengan yang lebih, malah kan yang lebih parah yang si suaminya kan meninggal, dibiarin gitu aja. Iya betul. Kan otak dari semua kekeosannya tuh si cewek itu. Nah tapi ya hanya dibuat kayak gitu doang, tidak bikin kita puas dengan kematiannya juga ya. Betul. Kayak ya udah gitu doang, udah. Betul. Mungkin langsung ke skornya untuk series Bad Monkey ini tuh. Series Bad Monkey dari aku 8. Ya dari orang juga 7,5 karena emang sebenarnya mungkin bisa lebih cepat lah series-seriesnya, tapi ini dilambat-lambatin. Betul. Dan mungkin cukup sekian review dari kita berdua. Buat kalian yang emang mau nonton Bad Monkey, silahkan nontonnya di Apple TV. Betul. Di Apple Plus ya. Dan di Apple Plus juga banyak series-series yang layak untuk ditonton. Termasuk tadi Ted Lasso Dan juga buat kalian yang belum jadi member dan mau jadi member, silahkan, karena dengan kalian jadi member ada benefit lainnya yang bisa kalian nikmatin. Betul. Bahkan bisa segrup WhatsApp dengan para member-member lainnya, dan juga bisa request review-review yang mau kalian request ya. Film atau baik pun series dan lainnya lah. Oke, mungkin cukup sekian saja review dari kita berdua. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye.